Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sore ini kembali kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau melayakan setiap kami, hamba-hamba-Mu, sidang jemaat Tuhan yang ada. Biar kami layak berkenan dan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak ada satu yang akan pulang dengan kosong. Tapi kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kalau ada kekuatan-kekuatan lain di luar dari Roh-Mu Tuhan, coba mengganggu kami, mengganggu ibadah kami, konsentrasi kami tolak itu dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus saja yang mengambil alih pekerjaan Tuhan sore ini dari permulaan sampai pada tamatnya. Kami mulaikan Tuhan dan tabiskan kebaktian pada sore ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuliakan Tuhan berkata, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesus. Tuhan, kami datang Tuhan dengan kerinduan. Tuhan, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami rindukan Tuhan. Kami mau muliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Sebab kami percaya hanya padamu Tuhan sumber pengharapan, sumber segalanya. Kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu,
Bethlehem. Katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya bilang Yesus aku percaya. Yesus aku Kami Bethlehem di hadapanmu. percaya. Haleluya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya Yesus aku percaya. Yesus Aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya lagi Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk hidup selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamanya, selamanya Tuhan. Kami mau percaya, kami milikmu, kami kepunyaanmu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima rasa syukur kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan lebih lagi. Sebab hanya di dalam namanya ada kuasa, ada kemenangan. Kasih Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Saya udah bangkit berdiri, mari kita katakan kebenaran yang bebaskan kita hanya adalah Tuhan Yesus. Haleluya, yes Jesus. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan
di sepanjang hidup. Hanya di dalam Kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes. Kami percaya Tuhan, dalam nama-Mu ada kuasa, dalam nama-Mu ada kemenangan Tuhan. Yes, Jesus. Katakan dengan iman. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. katakan lebih lagi, dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Boleh semuanya nyanyi buat Tuhan. Hanya di dalam kuasanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang Katakan hanya di dalam. hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku Katakan sekali lagi, hanya di dalam. hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Pasti Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan meletakkan persembahan. Sebelum kita meletakkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan untuk setiap kami boleh sehat kuat Tuhan pada hari ini ya Bapa. Dan tiba saatnya kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Engkau yang tahu setiap keberadaan kami, tapi kami mau memberi dengan kerelaan, dengan sungguhan sukacita kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil yang bertugas, sambil kita naikkan pujian, Tuhan ku percaya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku
akhir bulan lalu, Tuhan percayakan saya suatu kejadian yang menurut saya bertanya, akhirnya saya dalam titik kondisi yang sekarang ini terjadi. Rasanya sedih, sangat sedih. Rasanya tidak percaya, tapi itu sudah terjadi. Tapi inilah satu pujian yang mungkin ini lagu lama, tapi lagu inilah yang menguatkan saya, yang Tuhan ingatkan. Apapun masalah yang saya kasih sama kamu, mari pandang saya, pandang Tuhan. Mungkin dalam kondisi yang saat ini saya atau Bapak Ibu alami, ketika rasanya tidak ada pertolongan lagi, ketika tidak ada satupun yang bisa menolong kita, mari kita pandang Tuhan, karena Dia sumber segalanya. Mari taruh iman kita, mau percaya kita bahwa apapun yang terjadi, saya mau percaya janji-Mu ya dan amin. Puji nama Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Katakan, di saat ku bimbang Tuhan. Kasih Yesus. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongmu. Padamu Yesus, padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan ku
katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah kami yakinkan Tuhan dalam pandang. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya dari-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah, sekali lagi, katakan dengan iman. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Terima kasih Kristus. Nanti Ibu Kris berdoa dalam hidupku. Ibu Kris berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kembali kami tunduk diri datang menyembah Engkau Tuhan dengan pujian syukur dan terima kasih yang tak terhingga Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh masih ada kesempatan datang untuk beribadah pada Engkau Tuhan. Sungguh kami percaya ya kasih kemurahan-Mu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Kami pun percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat luar biasa, yang terus mendukung di setiap langkah hidup kami, memberi kekuatan iman percaya kami dengan teguh, sehingga kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Banyak hal kami tidak setia kepada Engkau, banyak hal kami melenceng dari jalan-Mu Tuhan. Tapi kami pada sore hari ini Tuhan, lewat puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, kami boleh diteguhkan, iman percaya kami boleh penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh Tuhan, saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu, pakai lebih heran lagi selanjutnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Ya Bapa dalam surga, sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh duduk diam, oh Tuhan, mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh oh Tuhan mengerti. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan Tuhan. Tuhan, urapi dengan urapan yang khusus, sehingga setiap keperluan sidang jemaat-Mu Tuhan dapat dimengerti semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat kepercayaannya. Waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Gembala. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Saya ucapkan selamat sore bagi kita semua yang ada di rumah Tuhan ini maupun seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita berdoa bersama biar kesempatan sore hari ini di saat kita terima kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, berkat untuk kebutuhan setiap pribadi, lepas pribadi kita yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Gembala, Wakil Gembala dan seluruh staf pelayanan yang ada di tempat ini yang kembali percayakan saya boleh membagi berkat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita langsung saja kepada tugas yang dipercayakan kepada saya untuk membagi berkat kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kita semua yang pegang Alkitab dan yang punya Android yang ada Alkitab yang bisa dibaca di dalamnya. Kita akan melihat satu bahagian kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-33 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Kemenangan orang percaya terjadi karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Kemenangan orang percaya terjadi karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Saya jemput kita berdiri bersama-sama. Saudara yang pegang Alkitab, saudara simak dalam Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Allah sore hari ini buat kita semua. Perikop sentral yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat 12 pasal 33 berkata demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ayatnya yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang sementara mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu ini tahu persis tentang kebutuhan setiap orang. Dan Allah yang Maha Tahu ini Allah yang suka hadir. Allah yang mau hadir di tempat di mana Dia melihat bahwa Dia itu dibutuhkan. Allah yang hadir di setiap kebutuhan orang yang membutuhkan pertolongannya. Kehadirannya akan datang menyatakan bahwa Dia mempunyai kuasa,
untuk apa yang dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan apa yang kita sudah baca tadi. Dunia ini dengan segala fasilitas untuk sebuah pertolongan tidak menjamin membawa kepada sebuah kemenangan gilang gemilang atau yang membahagiakan hati. Malah yang ada membuat hati orang tidak tenang. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, bukan saja cuma sekedar percaya dan berharap, tapi yang mengandalkan Tuhan, pasti dia akan alami rasa bahagia. Jadi kebahagiaan menurut kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini sederhana. Yang penting kita percaya, maka kuasa kemenangan dari Tuhan hadir untuk menolong, memberikan kelepasan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Nah, kita semua butuh pertolongan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kita, kita ada di bumi. Tuhan tidak ada di sini. Dia ada di sorga. Tapi kuasa oleh Roh-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan setiap orang percaya. Kenapa dia hadir? Karena satu alasan. Kita ini adalah orang pilihan. Saudara percaya saudara dipilih Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan. Kita dipilih Tuhan, Tuhan punya alasan. Apa alasan Tuhan memilih saya dan saudara? Alasannya cuma satu. Karena memang dia mengasihi kita. Dan pilihan Allah itu tidak pernah salah. Kalau dia pilih saya, dia pilih saudara, itu sebuah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat itu karena Allah kita sebagai penolong, dia bertanggung jawab. Suami waktu masih calon suami, pacaran, bisa umbar janji sudah untuk setia dalam segala hal. Dan untuk mewujudkan itu ada usaha yang keras supaya itu bisa terwujud. Supaya kasih itu bisa menciptakan suasana kebahagiaan di dalam sebuah hubungan. Tapi sekian persen gagal. Kenapa? Kita manusia tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi Tuhan kita, kalau dia katakan dia penolong, memang itu benar. Kalau dia katakan dia menyembuhkan, itu benar karena kuasa kesembuhan ada pada dia. Tergantung bagaimana respon kita, bagaimana hati kita merespon tentang apa yang Tuhan inginkan. Di sini apa yang Tuhan mau sesuai dengan tema yang kita sudah baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi pengharapan kita orang percaya itu sangat berkenan kepada Tuhan. Waktu kita berharap atas pertolongan Tuhan, itu yang Tuhan lagi tunggu, Tuhan lagi senang. Karena kita berharap kepada pribadi yang memang benar-benar bisa diandalkan. Ada istri cuma berharap atau mengandalkan suami, atau sebaliknya. Ada anak-anak yang cuma berharap sepenuhnya bahwa dia tanggung jawab orang tua. Dan memang itu betul. Tetapi saudara, sebagai pribadi kita punya tanggung jawab masing-masing. Kalau anak berharap tanggung jawab dari orang tua bisa terwujud, dia harus seperti apa? Minimal dia merespon kehendak orang tua untuk memenuhi apa yang menjadi harapannya. Dia harus setia,
dengar-dengaran kepada orang tua. Kesetiaan kita kepada Tuhan berdampak berkat. Amin. Kesetiaan kita kepada Tuhan berdampak berkat. Kata setia ini karena situasi dan kondisi lingkungan banyak yang gagal untuk setia dalam sebuah komitmen perjanjian. Khususnya kata percaya kepada Tuhan. Karena ayat ini berangkat dari pemahaman orang-orang Israel pada saat itu pilihan Tuhan waktu menghadapi kesukaran dan kesulitan. Itu dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-10 sampai 13. Suasana pertanian yang mengalami suasana musim panas, kekeringan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka mengandalkan kalau orang Indonesia dikenal dengan pawang hujan dan seterusnya. Itu sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi orang pilihan Tuhan pada saat itu banyak yang tetap setia atas kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan wujudkan apa yang dia inginkan atau apa yang dia mau berikan kepada umat Tuhan. Dia berkati saat orang lain merasa terpuruk, Tuhan berkati, dia buka jalan dalam setiap kehidupan orang pilihan yang tetap mengandalkan Tuhan. Karena ayat 17 berkata, kuda itu suatu andalan orang Israel pada saat itu dalam hal apa? Mencapai sebuah kemenangan dalam peperangan. Jadi harapan yang besar dalam setiap kehidupan para pejuang, kalau dia punya kuda itu kuat, ukuran untuk apa? Speed, berlari begitu cepat, mencapai tujuan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Kecepatan kita, speed kita, kekuatan kita cuma satu. Percaya atas janji firman Tuhan. Kalau kita percaya, orang percaya capek enggak, saudara? Namanya cuma percaya, muncul di dalam hati. Kadang-kadang kita menyanyi, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Tapi waktu datang masalah, waktu datang tantangan, kita sudah nyanyi aku percaya, kita lupa natsar kita tentang percaya kepada Tuhan. Bagaimana berkatnya mau datang? Sudah saatnya berkat Tuhan mau curahkan, tapi karena kepercayaan kita bergeser, bukan gak datang berkatnya, sudah ditunda berkatnya. Tapi hari ini Alkitab menjelaskan Allah punya rencana yang indah. Sekalipun dia ada di tempat yang maha tinggi, tapi dia menilik semua penduduk bumi. Saudara mau ditilik oleh Tuhan? Kata ditilik ini dievaluasi sedemikian rupa dan diperhatikan apa yang perlu dan tidak perlu. Itu bagi kita manusia. Tapi Tuhan waktu dia menilik itu, dia melihat dengan dasar mengasihi kita. Kalau ukuran saya, kalau saya menilik orang lain, sudah ada di benak pikiran saya mungkin, ini orang, dia tadinya ada sebuah kegagalan. Jadi perlu dievaluasi dan dilihat, dia masih gagal enggak? Kalau Tuhan bukan seperti itu, karena dasarnya dia tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita gagal, dia tahu memang kita terbatas, tidak mampu untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya di saat kita percaya dan berharap kepada dia, dia bekerja sesuai dengan porsinya dia. Jadi kebahagiaan hidup di dalam Tuhan sangat sederhana. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kedua,
komitmen miliknya sendiri. Dalam pujian tadi kita sudah ikuti bersama. Kita milik Tuhan, bukan milik kekuatan lain. Kita milik Tuhan, bukan milik harta yang kita punya. Harta itu ada karena berkat Tuhan. Artinya kita hidup bukan karena tergantung kepada apa yang kita miliki, tapi hidup kita tergantung kepada janji Tuhan bahwa kita ini adalah pilihannya sendiri. Nah, orang yang dipilihnya, ayat 20 berkata, dialah penolong kita dan perisai kita. Artinya waktu dia tolong kita, bukan cuma sampai kepada pertolongan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, baik itu finansial dan material, kesehatan dan seterusnya. Tapi pertolongan Tuhan itu setelah dia menolong kita, dia proteksi kita dengan kuasanya. Karena apa? Setiap milik Tuhan itu menjadi incaran kuasa kegelapan. Incaran kuasa kegelapan ini tujuannya supaya kita gagal untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena setan gak bisa menguasai kita, dia cuma ganggu doang sudah. Cuman mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, ketenangan kita. Sehingga rasa bahagia itu, rasa sukacita itu, rasa diberkati itu hilang. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, Dia bertanggung jawab atas kita. Persoalan masalah yang datang boleh datang, tapi percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan jangan sekali-kali pudar, sudah. Yohanes pasalnya yang kelima, kita akan lihat di sini bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap atas sebuah perubahan dalam hidupnya, sekalipun itu dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, waktu yang cukup lama ini bukan waktu yang biasa, tapi waktu yang membawa orang ini tidak pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena dia terbaring sakit dan lemah. Perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 5 sampai 8 berkata begini, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Yesus tahu dia terbaring, dan Yesus tahu berapa lama dia di situ dalam kondisi terbaring. Di sini nggak ada yang terbaring, semua sehat kuat. Amin. Tapi kemungkinan ada iman, ada kepercayaan yang sudah mulai terbaring, tidak berdaya karena persoalan corona, saudara. Corona ini membuat orang nggak bahagia, nggak enjoy. Di mana-mana kita harus, bahkan ada yang saling mencurigai. Orang ini saya nggak kenal, jangan-jangan. Jadi yang ada di benak kita jangan-jangan terus. Itu memang wajar, normal sebagai manusia. Tapi orang percaya kita harus punya pengharapan atas janji Tuhan. Dia proteksi kita, dia perisai kita. Perisai itu bukan seperti yang ada di hadapan kita, tapi Allah sendiri menjadi perisai kita. Bukankah dia pernah berkata, berdiam dirilah aku berperang ganti kamu. Jadi kalau ada amunisi yang ditujukan, sasaran dari sniper untuk kita, Tuhan pasang badan istilahnya, amin. Jadi kita harus berbahagia. Saya lanjut. Bahwa ia tahu lama
ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya. Tuhan tahu 38 tahun baru datang suara Tuhan. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bagaimana orang yang lumpuh terbaring mau menuju ke sana? Jadi cuman keinginan, kerinduannya, visi misinya ingin terjun ke sana, tapi tidak berdaya. Di kolam Bethesda itu, kolam mujizat itu nggak saling peduli, saudara. Kenapa? Masing-masing kejar mujizat, mementingkan diri sendiri. Jadi pelajaran 38 tahun ini bukan asal ditulis oleh Alkitab. Tuhan memberikan sebuah pengajaran bagi orang percaya. Kalau umat pilihan, orang ini orang mana? Apa orang Cirebon? Orang Israel yang sakit itu, bukan orang Cirebon, bukan orang Bekasi, bukan orang Manado, orang Israel. Pelajaran bagi mereka. Kadang-kadang kita terisolasi di tempat yang ramai, saudara. Itu karena corona. Tapi Tuhan perhatikan, 38 tahun orang ini punya pengharapan akan sebuah perubahan dalam hidupnya. Dan waktunya tepat. Waktu Yesus datang, ayat 8 katakan demikian. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia masih turun di air? Oh, saudara. Tidak. Tapi ada sebuah perkataan yang meyakinkan. Karena sudah 38 tahun dinilai oleh Tuhan. Dan 38 tahun orang ini menjadi saksi bagi orang yang ada di sekitar itu. Jangan cuma mau menang sendiri. Tapi dia punya kesetiaan, percaya. Dia tidak mengkhianati Tuhan. Bisa saja dia panggil paranormal, panggil dukun, sudah. Minta orang lain daripada nggak bisa turun. Tapi enggak, dalam hatinya dia tetap berharap bahwa mujizat Tuhan selalu ada. Itu yang terjadi. Jadi sore hari ini kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang, berbahagialah bangsa. Saya ini, saudara, adalah bangsa manusia. Jadi kita disebut orang-orang pilihan Tuhan, yang Allahnya adalah Allah yang sanggup hadir di setiap tempat dan waktu. Apa persoalan saudara? Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Yang penting hati kita percaya. Hati kita selalu melihat bagaimana karya Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap saat, setiap waktu Dia mau lakukan di dalam kehidupan kita semua. Kebahagiaan hidup itu tidak tergantung kepada semua yang ada, yang kita miliki. Tapi itu Tuhan tahu perlu untuk kita, amin. Tetapi yang Tuhan tidak mau, kita tergantung kepada apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Padahal itu semua datang dari Tuhan. Nah, waktu kita percaya akan kuasa Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengarahkan kita kepada suatu kehidupan yang benar-benar kehidupan yang menjanjikan. Suatu kehidupan yang benar-benar menjanjikan seperti apa? Itu persoalan. Apa janji Tuhan dalam kehidupan kita semua sesuai dengan apa yang kita sudah baca bersama dalam bagian Mazmur tadi, yaitu ayatnya yang ke-15. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaannya. Jangan takut. Apa hubungannya hati dengan pekerjaan?
hati itu sumber atau tempat yang bisa mengalirkan apa yang kita rasakan di sekitar kita. Hati itu sumber kehidupan. Kita bagikan kepada orang lain. Hati itu menjadi sumber daripada kepercayaan kita. Hati itu menjadi sumber dari bagaimana kita boleh kuat berharap. Itu sebabnya bagian B yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan perhatikan apa yang saudara rasakan. Apa yang saya alami dan saya rasakan diperhatikan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kembali kepada ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Tunggu pertolongan Tuhan. Jangan bergeser. Dan kedua, Dialah penolong kita dan perisai kita. Enggak perlu takut. Corona boleh ada, boleh menyebar di mana-mana. Tapi tanamkan keyakinan di dalam hatimu. Percaya bahwa kita dipilih Tuhan, Dia tidak akan biarkan kita. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Kalau kesayangan Tuhan dijaga sedemikian rupa, disimpan pada satu tempat. Itu kata Alkitab dalam bagian ini, kita, penolong kita dan perisai kita. Jadi kata perisai, dilindungi sedemikian rupa. Perlindungan itu hanya bisa lepas kalau kita yang keluar dari perlindungan itu. Amin. Jangan keluar dari kasih Tuhan. Tetap berharap dan percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak kuat dan kita tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi saya mau kasih satu ayat sebagai bonus supaya kita tetap kuat. Mundur pasal 32 ayat yang ke-6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandahnya. Apapun persoalan saudara, dia datang bagaikan banjir, badai yang menciptakan sebuah kerusakan alam sehingga terjadi banjir bandang, bisa menghanyutkan. Tapi Tuhan, itu tidak akan melandamu. Apa yang tidak akan dilakukan? Hati kita tidak akan hancur lebur dibawa oleh arus, karena dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita mau berjuang untuk sebuah keyakinan diri ini, bahwa kita ini pilihan Tuhan. Kita mau tetap percaya. Kita tidak punya kekuatan. Kita kuat tapi kekuatan kita terbatas. Itu sebabnya kita mau nyanyikan itu pujian. Bukan dengan kekuatanku. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdiri bersama. Nyanyikan pujian ini sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Yesus dan berseru kalau engkau butuh pertolongan sore hari ini. Dia siap untuk menolongmu, karena itu janji firman Allah.
Itu pernyataan firman Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Tetap percaya dan berharap. Kembali dari awal, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kalau engkau sendiri berseru kepada Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan kekuatanmu yang siap menolongmu saat ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pujian ini merupakan satu bentuk pernyataan hati dan pikiran kami Bapa dalam nama Yesus. Kekuatan kami terbatas. Apa yang ada pada kami dan yang kami lihat, semua itu terbatas. Tapi kami percaya kuasa dan kasih-Mu yang tidak terbatas itu hadir di tengah kehidupan kami semua. Khususnya pada sore hari ini saat kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan saat kami mendengar, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu hadir. Engkau kuasa memberikan kemenangan kepada kami. Engkau punya kekuatan untuk menolong kami, membebaskan kami dari segala persoalan hidup kami. Sampai kepada apa yang ada terselubung di dalam hati kami. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau sanggup meniliknya. Dan setiap kebutuhan mungkin yang tidak mungkin terungkap kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Tapi Tuhan Engkau tahu. Itu sebabnya kami berdoa, Tuhan, kekuatan kuasa-Mu nyatakan pada sore hari ini bagi kami semua yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah pilih kami, Engkau sudah tetapkan kami jadi umat-Mu, dan kami percaya Engkau tidak akan biarkan kami. Dan kami hidup dalam pengharapan atas pertolongan Tuhan yang tidak terbatas itu. Di tengah keterbatasan kami, pertolongan-Mu nyata. Dan pertolongan-Mu ya dan amin. Dan janji Tuhan menjadi bagian kami semua. Baik yang ada di tempat ini, yang sementara duduk mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kuasa dan kasih pertolongan-Mu dinyatakan. Setiap apa yang diharapkan, Tuhan wujudkan itu. Supaya kebahagiaan sebagai orang pilihan kami boleh alami dan rasakan. Dan kami bagikan itu juga bagi orang lain. Supaya nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus dijamah, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan oleh kekuatan kasih-Mu. Engkau lihat setiap hati kami yang mengarah kepada kelemahan karena manusia yang terbatas ini. Tapi Tuhan arahkan kami pada sebuah jalan yang tidak pernah digelapkan oleh kegelapan apapun. Yaitu jalan pengharapan di dalam Yesus Kristus, jalan kebenaran itu. Bagian kami Tuhan adalah memohon, meminta kepadamu. Dan kami percaya jawaban dari Tuhan dari setiap permohonan kami, Allah sumber segala berkat, menjawab itu dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami sudah ikuti, dengar, membacakan, merenungkan kebenaran firman Allah. Dan kami percaya dalam pengharapan Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Berkati keluarga hamba-Mu, gembala setempat,
wakil gembala, seluruh sidang jemaat, pelayan-pelayan yang ada, yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini baik langsung maupun tidak langsung. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji firman-Mu, segala jerih lelah setiap orang yang dilakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan meletakkan persembahan kedua. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapak, kami akan memberikan yang terbaik yang kami miliki. Tuhan, besar kecil yang Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami ya Bapak. Dengan segala keberadaan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Kami memberi dengan sukacita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya silakan bagi yang bertugas, kita nyanyikan Kupandang Wajah-Mu. Kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan yang diberikan. Untuk berita gereja, semua berita informasi sudah ada di Warta Jemaat. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan, setelah ini bisa memastikan untuk meminta di asyir. Karena untuk informasi-informasi yang ada, kegiatan gereja semua ada di sini. Paling itu saja. Setelah ini saya serahkan ke Ketua Umum untuk pengumuman info Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Tahun ini kami dipercayakan oleh Bapak Gembala sebagai panitia Natalnya. Tahun ini panitia Natal lebih banyak anak muda, karena saya lihat generasi muda lah yang akan memimpin kita semua. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Bapak Gembala masih. Tapi nggak apa-apa, kalau Musa dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan usia 80 tahun. Jadi kalau sekarang kita ini, saya usianya 50 tahun lebih, masih muda termasuk ya Pak. Masih ada 30 tahun lagi. Oke, Bapak Ibu lihat di depan, info Natal tahun 2020 dan tahun baru 2001. Terus, ya Bapak Ibu bisa lihat ketuanya saya, penasihatnya Bapak Gembala, ada 3 ketua di sana. Ketua satunya adalah Melisa, ketua duanya Korudi Jaya, ketua 3-nya Aubrey, ini anak muda semua. Kemudian di bawah ketua 1 ada konsumsi, ada dana, kemudian ada acara, kemudian ada asal di sana. Di bawah ketua 2 ada humas, ada dekorasi, ada perlengkapan transportasi. Di bawah ketua 3 ada musik, multimedia dan doa. Jadi ini struktur sederhana, karena masa pandemi ini juga kita nggak boleh ramai-ramai. Coba kita lihat acaranya, ibadahnya modelnya seperti apa. Ya, ibadah Natal tahun 2020 diadakan 2 kali ibadah, karena untuk menguraikan kepadatan. Kalau kita sekali ibadah biasanya sampai keluar bisa di atas 200 orang. Makanya kemarin kita sepakat untuk mengurai kepadatan, keramaian, kita buat 2 kali ibadah. Jadi paginya
Ibadah pertama jam 7.30 sampai jam 9, jadi 1,5 jam selesai. Acaranya ya ibadah raya biasa seperti ibadah, kemudian plus candlelight. Nah, ibadah kedua jam 10.30 sampai jam 12. Jadi selisih kurang lebih 1,5 jam, 1,5 jam ya selisih. Akhirnya siang hari selesai semua. Karena kita tidak tahu apakah ada peraturan pemerintah ke depan. Kalau ada pembatasan malam tidak boleh adakan perayaan dan sebagainya. Jadi kita buat ini adalah panduan sementara. Kita sambil menunggu apakah ada keputusan pemerintah seperti apa. Ya. Kemudian perjamuan kuasi ditiadakan, disatukan dengan 1 Januari ibadah tahun baru. Bukan ditiadakan, maksudnya dipindahkan, dialihkan ya menjadi ibadah tahun baru ya. Karena kalau perjamuan kasih kan biasanya tahun-tahun yang sudah kan dibawa makanan datang ke pastori. Kemudian biasanya ibadah juga ramai ya. Jadi untuk menghindari itu, dan kita juga tidak tahu apakah akhir tahun pemerintah mengizinkan tidak kita ibadah. Nah, sehingga kita kemarin rapat mengusulkan 1 Januari ibadahnya, ibadah tahun baru juga 2 kali. Ya, 2 kali, biasanya ibadah juga ramai kan. Nah, kalau tahun barunya kita buat 2 kali juga. Jamnya sama seperti jam Natal. Jadi acaranya adalah ibadah plus pembagian ayat-ayat firman Tuhan. Jadi semoga informasi ini kita bisa terima dengan baik. Kemudian doa tutup tahun kita masih belum tahu apakah malam tanggal 31 malam ini apakah pemerintah mengizinkan kita berkumpul-kumpul tidak. Kalau nanti tidak ada pembatasan, mungkin kita akan mengadakan doa bersama malam tutup tahun. Tapi kalau pemerintah larang jam malam tidak boleh keluar, otomatis kita tidak lakukan gitu ya Pak. Ya, kita nunggu update berita perkembangan seperti apa, karena kita tidak tahu hari esok seperti apa. Tapi yang kita tahu hari esok Tuhan pimpin kita ya. Kemudian nanti juga akan diadakan absensi seperti ibadah biasa ya. Jadi absensinya nanti aja, mungkin mendekat Natal, mungkin seminggu sebelum Natal baru kita mulai absensi. Kalau sekarang kan mungkin bisa lupa atau terganggu dengan mingguan kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ada satu lagi. Biaya Natal atau anggaran atau budget Natal tahun ini kurang lebih 22 juta. 22 juta dibilang banyak, yang banyak dibilang enggak juga enggak. Nah, tahun lalu kalau saya lihat data yang sudah ada terkumpul hampir 20 juta. Hampir 30 juta kalau nggak salah ya. Nah, kita berharap bahwa anggaran dana tahun ini bisa mencukupi ya melalui amplop yang akan kita bagikan nanti mungkin awal bulan, kemudian dari janji iman, donatur dan sebagainya. Jadi kami mohon Bapak Ibu Saudara semua ikut berpartisipasi. Kita tahu bahwa kondisi sekarang tidak menyenangkan. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tadi firman Tuhan sudah meneguhkan kita. Kalau Tuhan pelindung kita, tidak yang bisa menjamah kita. Dan saya percaya Tuhan akan cukupkan. Nah, nanti amplop Natal juga akan dibagikan awal November ya. Ya, karena mungkin ada yang melalui transfer, ada melalui cash dan sebagainya. Itu saja. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati panitia Natal yang sudah menyampaikan beberapa pengumuman, dan di dalam acara mereka ada peduli kasih di sana, ada peduli kasih. Saya percaya pasti setiap kita akan diberkati Tuhan. Amin. Kita doakan kerja dari panitia yang ada, yang seperti yang kita lihat banyak anak-anak muda saudara.
saya lihat luar biasa ketua panitia memberikan kepada anak-anak muda baru tahun ini seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Pendeta Ferdi Manopo yang sudah melayani pagi maupun sore hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Ada yang baru hari ini? Oke, kalau ada selamat datang. Dan kalau ini udah lama Pak, iya, udah lama. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kita terus berdoa, percaya firman Tuhan. Kita berbahagia ketika kita melakukan firman, takut akan Tuhan, hati kita terjaga. Kata firman Tuhan, bukan kata saya yang kita sudah baca tadi. Karena kesehatan bilang juga kalau kita enggak bahagia, gampang diserang. Maka Alkitab sudah bilang, orang yang berbahagia tadi itu, berbahagialah bangsa. Tadi udah dibilang oleh firman Tuhan lewat hambanya. Jadi mari kita tetap jaga hati kita. Karena ada janji di sana, ada perlindungan. Percaya saja, 38 tahun saja saudara, percaya. Ternyata Tuhan bilang, angkatlah tilammu. Dia bilang, Tuhan sudah lama. Orang Manado bilang, so lama kita tunggu-tunggu gak ada yang tolong. Sudah lama saya tunggu-tunggu gak ada yang tolong. Tapi Tuhan bilang, mau sembuh, mau, angkatlah tilammu. Ada banyak persoalan, tapi percaya tadi. Saya tadi juga dikuatkan, saya harus percaya. Melewati pandemi ini, jemaat Bethlehem pasti diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita. Oh maaf saudara, ada satu yang kita belum sampaikan, yaitu yang berulang tahun. Silakan duduk saudara, saya baca dulu yang berulang tahun. Selamat yang berulang tahun kepada saudara Rinto Yuwono, Bapak Freddy Milarda, yang ketua panitia kita, itu Bapak Freddy. Bapak Oci Soleman, Ibu Liliana punya suami itu. Saudara Yonas Kurniawan, saudara Rike Ananto, Bapak Iwan Cecep, Ananda Yeslin Yulianus. Kasih karunia Allah melimpah dan menyertai mereka yang berulang tahun. Mari terima kasih, selamat ulang tahun. Kita bangkit berdiri, kita akan. Dan yang terakhir yang belum tercatat di sini, Saudara Ananda Shalom. Tadi kami pastori dapat bingkisan saudara dari sekolah minggu ini. Dapat kotak, makanan kotak ulang tahun dari Shalom. Kita tunduk kepala, kita bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang berulang tahun di minggu yang kami sudah lewati Tuhan. Yang kami sudah bacakan nama-nama tadi Tuhan, kami mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu, menyertai pribadi mereka, keluarga mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat jasmani dan rohani menjadi bagian mereka. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan, buat setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada saat ini. Baik mereka yang beribadah online saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, hamba berdoa baik di gereja maupun di rumah Tuhan. Engkau yang mengenal setiap isi hati kami. Kami rindu senantiasa menikmati janji Tuhan. Sehingga kebahagiaan, kami terus berbahagia karena kami diberi sebuah jaminan. Ketika kami terus percaya akan firman-Mu, kami tinggal di dalam firman-Mu, kami melakukan akan firman-Mu, maka kami melihat tangan Tuhan yang tidak terbatas itu senantiasa terulur menolong kami, menjaga kami, memproteksi kami. Terima kasih Bapa, diberkati setiap kami Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Kami dipelihara dan diberkati karena kami tahu Tuhan, darah Yesus yang tercurah di kayu salib yang cukup untuk menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kekuatan apapun di bawah kolong langit ini Tuhan tidak sanggup, karena Engkau sudah meteraikan kami dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami, Bapak Pendeta Ferdi Manopo Tuhan. Berkati hamba-Mu dimanapun dia berada, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana saja Engkau percayakan, diberkati keluarga dan sidang jemaat Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa kepada-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan yang sudah mengambil bahagian saat ini, Engkau berkati kami Tuhan. Engkau berkati rumah tangga mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa setiap persembahan anak-anak Tuhan, kecil maupun besar, Engkau memberkati. Balas berkat yang melimpah, memberi atau tidak memberi, karena keberadaan Engkau sama-sama memberkati. Kami berdoa buat mereka yang mengembalikan milik Tuhan, baik mereka yang menyerahkan Tuhan di tempat ini maupun mentransfer. Kami bawa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ucapan syukur yang mereka kembalikan kepada Engkau untuk taat kepada firman-Mu. Kami percaya ada janji Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dari surga, curahkan berkat yang melimpah jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa di dalam doa Tuhan secara khusus. Kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah, di depan sampai yang ada di belakang di balkon Tuhan. Kalau ada sebuah pergumulan mereka yang mereka butuhkan saat ini Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Mereka yang membutuhkan pertolongan Engkau yang tahu Tuhan. Mungkin mereka tidak mampu lagi ceritakan, tidak sanggup ceritakan kepada seseorang Tuhan. Tapi saat ini ketika mereka mendengarkan firman-Mu, mereka mau percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin adanya. Oleh sebab itu Tuhan, apapun pergumulan mereka saat ini, kami bawa di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan doa mereka Tuhan. Dengarkan permohonan mereka. Dengarkan keluh kesah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka umat-Mu, mereka anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka adalah milik kesayangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya dunia boleh melihat benar kami adalah milik Allah yang dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tolong bangsa Indonesia, Engkau tolong kota kami Cirebon Tuhan. Pemerintah pusat sampai yang ada di RT RW, Engkau tolong mereka. Beri mereka hikmat, akal budi, takut akan Tuhan ada bagi mereka. Terkhusus kami berdoa buat mereka yang menangani di gugus tugas penanganan COVID-19 Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, sehingga mereka terus dapat mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik, sehingga dalam penanganan Tuhan penyebaran COVID-19 ini mereka dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan tugas, sehingga satu saat, waktu yang tepat, kami percaya Tuhan, karena umat-umat juga Tuhan yang ada di bangsa ini berdoa selalu memohon belas kasihan Tuhan. Kami yakin satu saat Tuhan, Engkau akan mendengarkan setiap seruan doa umat-umat-Mu, sehingga kami percaya juga bangsa ini, kota kami terselamatkan Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Mereka yang ada di gugus tugas untuk umat-umat Tuhan yang ada di sana, dokter-dokter, para perawat, para tenaga kesehatan, siapapun mereka Tuhan, umat-umat Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan, Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, nyatakan kuasa Tuhan yang nyata Tuhan, bahwa mereka adalah milik-Mu, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Jadikan mereka saksi, sehingga orang boleh mengenal Engkau dan boleh menerima juga Engkau lewat kehidupan mereka yang nyata itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai anak-anak kecil sampai lanjut usia Tuhan, sepanjang minggu berjalan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan mereka, keluarga kami, kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, masa depan kami. Kami serahkan Tuhan, apapun profesi anak-anak Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjaga kami, sehingga minggu akan datang juga Tuhan, kami boleh datang mengucap syukur kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu menjadi bahagian kami, berkat-Mu menjadi nyata dalam kami, karena kami adalah anak-anak yang menjadi ketebusan darah Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah menolong kami tiba di tempat ini, Engkau juga akan mengembalikan kami kembali tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan sepanjang kehidupan ini kami senantiasa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur.
tebusan darah Kristus. Mari arahkan mata hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin menyertai saya dan saudara mulai sore ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, Mari kita naikkan syukur. Terima kasih Yesus.